Oke, sebelum memulainya, pertama saya mohon maaf karena tidak menampilkan wajah secara langsung, dikarenakan kamera HP saya tidak terlalu mendukung, dan juga audio dari HP saya juga tidak mendukung, kurang mendukung. Ya, jadi saya sebagai gantinya saya menggunakan avatar yang saya buat sendiri yang berada di kiri ini, sebagai gantinya. Dan juga eh, saya memakai mic langsung dari laptop karena lebih baik dibandingkan saya pakai HP. Baik, kita mulai. Yang pertama ada key data structure and matrix. Struktur data terpenting di Left4Dead adalah navigation mesh atau navmesh. Navmesh adalah kumpulan poligon di dalam peta game yang mempresentasikan area yang bisa dilalui. AI di Left4Dead menggunakan navmesh ini untuk bernavigasi di dalam map. AI director juga bergantung pada navmesh. Escape paths dihitung ketika map pertama kali dimulai. Yang di jalur ini adalah jalur paling langsung lewat jalur untuk dilewati dari awal map ke save room hingga akhir. Jalur ini dihitung berdasarkan flow distance setiap area nav, yaitu jarak area tersebut ke akhir map. Jarak ini tidak dihitung secara garis lurus, tetapi melalui pathfinding dan panjang jalur sebenarnya. Path berikutnya yaitu ESS. Dia digambarkan seperti gelembung bulat kayak ini. SS sangat berperan penting dalam sistem spawn dan despawn. Di luar ESS, maka infected tersebut akan dihilangkan atau dispawn. Hal inilah yang menjelaskan mengapa terkadang pemain mendengar suara spesial zombie seperti smoker tiba-tiba mati atau dispawn. SSS juga digunakan untuk memastikan bahwa AI director tidak memunculkan zombie secara langsung di depan pandangan pemain, sehingga permainan tetap terasa adil dan realistis. ESS juga menentukan apakah suatu area berada di depan atau di belakang survivor berdasarkan flow distance. Jika flow distance suatu area lebih besar dibandingkan survivor, maka area tersebut dianggap di belakang, dan sebaliknya. Dan ada ya, director juga memantau matriks yang disebut emotional intensity atau stress level untuk setiap survivor. Nilai stres ini berada pada rentang 0 sampai 1. Stress level akan meningkat ketika survivor diserang zombie, menerima damage besar, terjatuh, dan membunuh zombie di jarak yang sangat dekat. Jika survivor terkena serangan spesial dari zombie seperti the pinning, kayak seperti ini, the pinning, maka stress level akan langsung naik ke nilai maksimum. Sebaliknya, stress level akan menurun secara perlahan jika survivor tidak sedang diserang. AI director juga memiliki konsep yang disebut threat population, yang memiliki dua kondisi, yaitu full threat population, di mana director aktif memunculkan wandering infected, horde, dan special infected. Dan ada juga minimal threat population yang berhenti munculkan musuh. Habis itu ada map initialization, yaitu saat map dimulai atau di restart, director akan memberikan setiap area nilai acak bernama wonder count berdasarkan panjang map dan kepadatan yang diinginkan. Sebagian besar wandering infected akan muncul di escape path agar jalur utama tetap berbahaya. Director juga menempatkan boss spawn setiap jarak tertentu di sepanjang escape path. Posisi spawn ini
sedikit digeser secara acak setiap kali map dimulai untuk bervariasi. Setelah itu direktur akan mengacak 3 bos, yaitu tank, witch, dan tidak ada, lalu menugaskan setiap bos ke spawn. Spawn bos tidak akan muncul secara berturut, jadi akan acak. Ada director state. AI director memiliki 4 state utama, yaitu blood up, stun peak, peak fit, dan relax. Saat survivor keluar dari save room awal, director masuk ke build up state dan menetapkan threat population ke full. Director juga mengatur timer mob antara 90 sampai 180. Di build up state, wandering infected akan muncul saat area masuk ke EES sesuai wanderer count. Dan pemain akan melihat beberapa zombie di jalan. Saat area keluar dari EES, infected di area tersebut akan dispawn, tetapi wanderer count tetap disimpan agar konsisten jika pemain kembali. Director menentukan ukuran mob berdasarkan stress level survivor. Stres rendah mob lebih besar, stres tinggi mob lebih kecil. Jika rata-rata stres survivor melewati ambang batas, director akan masuk ke stunned peak. Di fase stunned peak akan terus spawn. Infected akan terus spawn untuk mengejar player. Setelah itu, survivor akan masuk ke peak fit. Di fase ini, director berhenti memunculkan infected baru, tetapi tidak menghilangkan yang sudah ada. Setelah stress survivor turun di bawah ambang peak, director masuk ke relax state selama 30-45 detik atau sampai survivor maju cukup jauh. Ini memberikan waktu bagi pemain untuk istirahat dan healing. Siklus ini kemudian kembali ke build up state dan terus berulang. Habis itu ada boss infected dan panic event. Tank dan witch disebut sebagai boss, dan mereka tidak terikat state director. Seperti yang dijelaskan tadi, mereka akan random spawn, tapi mereka akan tetap spawn saat pemain memasuki area boss spawn, bahkan saat director sedang relax, karena tujuan mereka adalah untuk memecah ritme pemain. Dan panic event atau crescendo event adalah momen di mana pemain harus bersiap menghadapi kumpulan zombie yang besar. Saat event ini dimulai, kontrol direktur biasanya dimatikan dan digantikan oleh script khusus seperti menyalakan mesin tertentu atau sebagainya, memberikan waktu pemain untuk mempersiapkan diri. Vomit Boomer juga termasuk event khusus yang memaksa direktur munculkan horde seperti zombie yang tiba-tiba akan meledak. Itu Vomit Boomer. Direktur di Left 4 Dead memang terlihat sederhana di permukaan, tapi sebenarnya mereka gabungan banyak sistem yang bekerja bersama untuk menjaga game tetap
sangat baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.